Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Milsa, SHMKM, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, akan memaparkan tentang aksi perubahan kinerja organisasi. Sebagai seorang pemimpin perubahan, tentunya sekarang seorang pemimpin dituntut untuk terus dapat berinovasi, melakukan terobosan, menciptakan upaya-upaya yang strategis dalam rangka perubahan kinerja organisasi kepada arah yang lebih baik. Untuk itu, aksi perubahan kinerja organisasi sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Dalam penyusunan aksi perubahan, tentunya perlu diperhatikan beberapa tahapan yang akan dilalui guna mencapai suatu hasil yang maksimal dalam implementasi perubahan yang dapat bermanfaat kepada organisasi. Yang pertama terkait dengan konsepsi pembelajaran, merancang aksi perubahan, pembimbingan merancang aksi perubahan, seminar rancangan aksi perubahan, pembekalan implementasi aksi perubahan, pembimbingan implementasi aksi perubahan, seminar aksi perubahan, dan yang terakhir adalah berbagi pengalaman memimpin aksi perubahan. Langkah awal dalam melakukan aksi perubahan kinerja organisasi adalah dengan merancang aksi perubahan kinerja dengan melakukan diagnosa organisasi. Langkah pertama perlu dilakukan identifikasi kekurangan masalah dalam kinerja organisasi. Untuk mengetahui sejauh mana kekurangan dan masalah itu timbul dengan proses pengumpulan data dan informasi dan dengan melakukan evaluasi kinerja sebelumnya serta melakukan komunikasi antara pimpinan dan bawahan secara teratur. Dan kemudian melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab masalah organisasi untuk melihat sejauh mana frekuensi munculnya permasalahan tersebut, seberapa banyak orang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan kemudian untuk mendeteksi siapa saja stakeholder terkait. Yang selanjutnya adalah mengembangkan rencana penyelesaian dengan melihat apakah masalah tersebut disebabkan oleh sistem organisasi ataukah individu. Dan yang keempat adalah mengembangkan rencana penyelesaian untuk menawarkan pilihan-pilihan solusi apa yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan masalah kinerja tersebut hingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Setelah menemukan permasalahan pada organisasi melalui diagnosa organisasi, langkah selanjutnya perlu lakukan aksi perubahan melalui penyusunan rancangan aksi perubahan dengan memenuhi 5 indikator utama. Yang pertama adalah ketepatan rencana aksi perubahan. Untuk mendapatkan ketepatan rencana aksi perubahan dengan permasalahan kualitas atau peningkatan kualitas kinerja organisasi. Yang kedua, terobosan inovatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kinerja organisasi, yakni dengan memberi nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder, memiliki unsur kebaruan, dapat direplikasi, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah tahapan rencana aksi perubahan dan pengendalian risiko, yakni untuk melihat keterkaitan antara tahapan rencana aksi perubahan dan pengendalian risiko untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Dan yang keempat, kejelasan peta, dan yang kelima, pemanfaatan sumber daya organisasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan rencana pemanfaatan sumber daya organisasi yang dapat dibantu oleh tim kerja, jejaring kerja, dan pemanfaatan teknologi. Implementasi aksi perubahan merupakan hal yang paling penting dalam melakukan perubahan pada unit organisasi. Pertama sekali, diperlukan langkah untuk membentuk tim aksi perubahan sebagai tim pendukung dan tim efektif dalam upaya mewujudkan implementasi aksi perubahan pada organisasi. Kemudian, perlunya menginspirasi dan menggerakkan pemangku kepentingan, stakeholder terkait, baik eksternal maupun internal, dalam rangka membantu proses implementasi aksi perubahan dan juga dapat menerima manfaat dari aksi perubahan. Yang ketiga, memantau dan mengendalikan aksi perubahan agar sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah disusun dalam rancangan aksi perubahan. Dan yang keempat, mendokumentasikan aksi perubahan dalam bentuk foto, video, dokumen yang kemudian dapat menjadi evidence, bukti bahwa implementasi aksi perubahan sudah dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, proses implementasi maka akan dibuat laporan harian, mingguan, periodik atau sesuai kesepakatan antara penyusun aksi perubahan dengan coach atau fasilitator. Untuk itu, dalam proses implementasi aksi perubahan akan dibimbing oleh coach fasilitator dengan persetujuan mentor dan diuji oleh penguji dan evaluator. Dengan demikian, aksi perubahan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang didasari tentang pengetahuan karakter kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan kinerja, dan manajemen kinerja akan membawa perubahan pada organisasi yang berkualitas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.